Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya menikmati ibadah dengan luar biasa. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Tuhan masih ada di tengah-tengah kita dalam rentetan ibadah kita pada saat sore menjelang malam ini. Alkitab mencatat bahwa di Golgota, di Bukit Tengkorak itu, jam 3 sore, Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Itulah dasar kita ibadah di jam 3 sore, karena benar-benar memperingati kematian Yesus, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, menyelesaikan misinya, menyelamatkan engkau dan saya. Amin, saudara. Tema kita Paskah atau tema Jumat Agung kita di tahun ini adalah Love from Above. Ada kasih dari atas, kasih dari Bapa yang tersedia bagi kita semua. Kita baca aja ayatnya saudara dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kita perhatikan sama-sama saudara. Mungkin berpikir kenapa ungu gitu saudara ya. Ungu itu di zaman itu adalah lambang dari kemewahan. Ungu adalah lambang dari bangsawan. Ungu adalah lambang dari level tertinggi pada kasta umat manusia di waktu itu. Ya, kita pakai serba ungu saudara. Hanya Bung Andi nggak pakai dasi ungu, saya bilang kalau nggak pakai dasi pakai bros lah, paling ada ungunya, ya. Hanya nggak sempat mungkin. Puji Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 17, kita perhatikan sama-sama, kita berdiri sekali lagi yuk, untuk kita menghormati pemberitaan firman Allah. Ayat ini menjadi tema besar bagi kita. 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena bertukar. Silakan duduk. Ini menjadi sebuah ayat yang menegaskan bahwa setiap yang baik, setiap yang sempurna tidak datang dari dunia, tidak datang dari manusia, tidak datang dari orang-orang di sekitar kita. Setiap pemberian, setiap anugerah yang sempurna itu datang dari Tuhan. Amin. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita doakan, saudara, ayat ini menegaskan bahwa semua itu datang dari Allah. Setiap kasih itu datangnya dari Allah. Cinta itu datangnya dari Tuhan. Kebaikan datang dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa membawa manusia ke sorga. Hanya Dia yang dari sorga, yang turun, bisa menyelamatkan engkau dan saya. Amin, saudara. Jadi apapun teori dunia, apapun pengetahuan dunia, apapun yang terjadi di dunia ini, semua itu tidak bisa memberikan kebaikan dan kesempurnaan, apalagi keselamatan bagi kita semua. Harus ada Dia yang dari sorga melakukan itu sehingga kita bisa diselamatkan. Sehingga ayat ini sebuah penegasan bahwa pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datang dari Allah, datang dari tempat yang maha tinggi. Amin. Saya mau katakan saudara, bahwa jam 3 sore di saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah, menunjukkan Dia sudah menyelesaikan tugas itu. Bahwa Yesus sudah melaksanakan perintah Bapa. Kita perhatikan dalam Injil Yohanes 4 ayat 34. Dikatakan Injil Yohanes 4 ayat 34 berkata,
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang manusia tidak bisa kerjakan. Saudara, umur berapapun kita sekarang, kita manusia tidak pernah bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Saudara jalan-jalan ke Ancol, kasih waktu 1 hari, saudara bisa nggak menyelesaikan seluruh Ancol? Bisa? Nggak bisa. Saudara ke puncak ini pun kasih waktu 1 minggu pun, saudara tidak bisa menyelesaikan 1 puncak. Menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Begitu juga kita, para orang tua yang ada, para senior yang ada. Tidak ada satupun kita manusia dari lahir sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita dinyatakan menyelesaikan pekerjaan kita. Tidak ada. Yang terbaru kita tahu seorang pengacara kondang kaya raya meninggal dunia. Apakah dianggap dia menyelesaikan pekerjaannya? Masih banyak perkara yang dia sedang pegang belum selesai. Perkara rumah tangga belum selesai. Banyak hal yang belum selesai. Kita pun saudara ke depan, dikala kita pada saat waktunya tiba, kita manusia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Tidak bisa. Ada orang tua maunya anaknya sampai menikah semua selesai, enggak bisa sudah. Tetapi Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Perhatikan, melakukan kehendak Bapa yang datang dari sorga itu. Yesus datang dari sorga yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Kasih itu tuntas, kasih itu selesai, kasih itu sempurna, pemberian itu sempurna, saudara. Manusia siapapun dia tidak bisa menyelesaikan kasih yang sempurna, tidak bisa melakukan tugas yang sempurna. Tak satu pun kita bisa melakukan tugas kita dengan sempurna. Tetapi Yesus melakukannya dengan sempurna. Amin. Dan kalau kita perhatikan berkata bahwa, kembali lagi kita masuk ke Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Konteks dari kita ada di sini di sore hari. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nanti kita lihat misinya apa. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada pula bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Amin. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus tidak dibunuh oleh manusia. Yesus menyerahkan nyawanya dengan kerelaan kepada Bapa. Yesus tidak dibunuh, manusia tidak membunuh Yesus. Yesus itu kekal. Yesus itu Allah. Tubuh manusia pun manusia tidak bisa bunuh. Yesus menyerahkan sendiri nyawanya kepada Bapa. Amin. Karena Dia yang mempunyai hidup, Dia yang punya nyawa. Dia hanya mengembalikannya kepada Bapa. Manusia tidak membunuh Yesus. Dia mengembalikan nyawanya kepada Bapa. Dan saya mau katakan, bagaimana dengan martir? Berarti Yesus martir? Tidak. Yesus tidak martir. Martir itu adalah orang yang rela mati demi keyakinannya. Yesus tidak martir. Yesus menyelamatkan. Amin. Yesus menyelamatkan. Yesus tidak sama dengan Stefanus. Stefanus martir karena imannya. Tetapi Yesus bukan martir, saudara. Yesus lebih dari martir. Yesus menyelamatkan banyak orang. Manusia, engkau dan saya. Amin. Sehingga dengan segala kerelaannya,
Dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Jika Yesus tidak menyelesaikan semuanya itu, jika Yesus tidak menuntaskan pekerjaannya, saya katakan tadi, manusia tidak pernah bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Sempurna, tidak bisa. Sampai mati pun manusia tidak bisa dinyatakan menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan tugas yang diberikan, menyelesaikan misi yang diberikan. Tidak ada satu manusia pun bisa melakukan itu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jika Yesus tidak melakukan itu? Bagaimana jika Yesus tidak menyelesaikan misi Allah? Tentunya engkau dan saya tidak akan pernah punya harapan untuk selamat. Kalau Yesus tidak menyelesaikan misi itu, kasih Bapa kepada kita, tentunya kita tidak akan pernah memiliki pengharapan dalam hidup. Bahkan kita tidak akan pernah memiliki tujuan dalam hidup. Bahkan kita tidak akan pernah punya kekuatan iman dalam hidup. Bahkan kita tidak pernah memiliki damai di dalam hati kita. Bahkan kita pun tidak akan pernah memiliki pengampunan dari Allah. Kita pun tidak akan memiliki sorga dalam hidup kita. Bayangkan kalau Yesus sama seperti manusia. Bayangkan kalau Yesus adalah manusia, tidak bisa melakukan tugas itu secara tuntas. Tentunya engkau dan saya tidak akan pernah diselamatkan. Tentunya engkau dan saya tidak akan pernah diampuni. Tentunya engkau dan saya tidak pernah melihat sorga. Tentunya engkau dan saya tidak akan pernah menang atas segala bentuk pencobaan. Pentingnya Yesus menyelesaikan semuanya. Misi Allah, kasih Allah sempurna bagi kita. Amin. Sehingga kehadiran Yesus menjadi pintu yang lebar bagi kita, supaya pemberian yang sempurna itu bukan hanya bicara keselamatan, tapi kehidupan yang berarti dimateraikan bagi kita. Mari kita perhatikan dalam 2 Korintus 1 ayat 10. 2 Korintus 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, 2 Korintus 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Perhatikan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin, saudara. Kalau Yesus sudah diberikan bagi kita, ada banyak janji Allah tersimpan, dipersiapkan oleh Allah. Sehingga ayat ini berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya orang yang diselamatkan Yesus, orang yang dikuduskan oleh darah Yesus, orang yang ada di dalam Yesus, orang yang melakukan kehendak Yesus, Allah berkata, ya, semua janji Allah ya bagi kita. Amin. Saudara, saya tidak tahu bagaimana proses kehidupan kita. Saudara yang kita ada di kantor, saudara mungkin pengajuan proposal. Kita karyawan biasanya berkata, mengajukan proposal kepada CEO, mengajukan proposal kepada direksi. Kalau proposal itu datang dari karyawan biasa, biasanya diproses, saudara, diproses. Tetapi kalau proposal itu datang dari anaknya, amin. Kalau proposal itu datang dari anaknya, pemilik perusahaan akan bilang apa? Bilang apa? Ya. Amin. Kalau proposal ini datang dari karyawan, sebatas karyawan, pemilik perusahaan akan baca, pelajari, dan belum tentu mendapat approval. Tapi kalau proposal itu datang dari anaknya sendiri, sehingga doa kita datang dari Yesus, kita yang diselamatkan oleh Yesus, doa permohonan kita untuk setiap janji Allah datang dari Yesus, maka Bapa akan mengatakan ya. Amin.
Itulah artinya ayat ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sehingga kasih yang sempurna itu datang dari satu jalur. Cinta yang sempurna datang dari satu jalur, satu jalan, yaitu dari atas, dari Bapa segala terang. Di saat Yesus sudah menyelesaikan semua itu, kita memiliki kerinduan, kita memiliki doa, kita memiliki pengharapan. Mereka yang ada di dalam Yesus, di saat itu dinaikkan kepada Bapa di dalam nama Yesus, Bapa akan mengatakan, ya. Amin, saudara. Sehingga kita memiliki pengharapan yang sempurna. Sehingga kita memiliki keselamatan yang jelas. Saudara, pertanyaannya, apalagi misi yang dilakukan Yesus lewat kayu salib? Apalagi misi yang dilakukan Yesus lewat Kalvari? Apalagi misi yang dilakukan Yesus lewat tubuh dan darahnya yang sudah dikorbankan? Yang pertama, kita harus memperhatikan bahwa Dia sudah membayar hutang dosa dan membatalkan hukuman atas dosa. Mari kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 3 sampai 4. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Mari kita perhatikan, saudara. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dilekuasai dosa oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin, saudara. Bahwa sudah membatalkan hukum dosa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Yesus. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh dunia telah dilakukan oleh Yesus. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh apapun sistem dunia ini telah dilakukan oleh Yesus. Dia sudah membayar hutang dosa dan membatalkan hukuman atas dosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Kolose 2:14. Kolose 2:14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan menghapuskan surat hutang. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar, belajar tentang kalau dia berdosa, kalau dia melanggar peraturan yang kuasa, dia harus menjadi budak selama 10.000 tahun. Ada lagi pengajaran kalau dia melanggar peraturan dewa, dia akan menjadi cacing selama 10.000 tahun. Betul? Ada lagi pengajaran, saudara, untuk sampai ke sana. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi dengan Yesus dipaku di kayu salib, surat hutang atas dosa. Saya mau katakan begini, dosa tetap dosa. Dosa tetap memiliki konsekuensi sebelum kita mengenal Yesus. Dosa tetap harus dibayar sebelum kita percaya Yesus. Sehingga setiap dosa itu apapun bentuknya, mau dosa keturunan, dosa kutuk dan sebagainya, saudara, hutang dosa itu sudah dipaku di kayu salib.
Dan surat hutang itu sudah dihapus. Saudara, saya nggak tahu bagaimana perasaan kita kalau kita punya hutang sama orang. Deg-degannya gimana gitu loh. Mungkin banyak segunung, mungkin. Tapi di saat satu suara mengatakan, sudah dihapus. Amin. Sudah lunas. Begitu indahnya. Begitu luar biasanya. Amin. Apalagi hutang dosa. Saudara, hutang dosa itu menyangkut masa depan kita. Menyangkut masa depan anak-anak kita. Hutang dosa itu menyangkut kehidupan kita ke depan. Hutang dosa itu berbahaya, saudara. Karena lewat hutang dosa itu, saudara tidak akan merasakan kebebasan. Lewat hutang dosa, orang akan takut kemana-mana. Lewat hutang dosa, bahkan orang akan takut mati. Lewat hutang dosa, orang akan takut dengan makhluk lain. Dengan hutang dosa, orang akan takut dikala mereka mau lihat jalan nih, ada jembatan, harus permisi. Permisi ya, padahal nggak ada orang. Itu masih hutang dosa. Lewat hutang dosa, orang masih takut kamar mandi. Oleh hutang dosa, orang masih takut mati, saudara. Orang takut kemana-mana, orang ngapa-ngapain. Lewat hutang dosa, mereka akan takut makhluk halus. Karena dia merasa bahwa jiwa atau rohnya itu masih berhutang, masih berdosa. Sehingga ada makhluk lain yang meneror dia. Hutang dosa itu, saudara, berbicara tentang roh kita takut kepada roh lain. Itu hutang dosa. Seperti saya contohnya punya hutang, ketemu sama orang yang punya duit. Begitulah gambaran roh kita, kalau kita belum disucikan dengan darah Yesus. Sehingga kemana-mana kita takut. Saudara tahu di sekitar kita banyak orang seperti itu. Takut roh ini, takut roh itu. Takut genderuwo, saudara. Takut setan. Saudara, orang yang merasa seperti itu, saudara harus tahu bahwa itu bentuk hutang dosa yang belum kita pikir kita sudah terbayar. Tetapi Yesus 3 hari saudara, pada saat dia mati dan dia ada di alam maut. 3 hari dia ngapain, saudara? Dia porak-porandakan alam maut. Dia katakan, mereka, hai alam maut, mereka yang percaya ditebus dengan darahku, engkau tidak punya kuasa atas mereka. Amin. Hai alam maut, mereka yang disucikan dengan darah Yesus, engkau tidak punya hak atas mereka. Mereka yang sudah disucikan oleh darahku sendiri, hari ini aku berurusan dengan engkau. Engkau tidak punya otoritas atas hidup mereka yang percaya dengan aku. Amin. 3 hari Yesus di sana. Saya pernah katakan bahwa iblis tidak punya apa-apa. Jangan kita berpikir iblis bisa bikin kaya, iblis bisa bikin naik pangkat, iblis bisa bikin kebahagiaan. Saya mau katakan iblis tidak punya apa-apa. Di bagian lain katakan iblis hanya adalah makhluk yang miskin dan kotor. Saudara pikir yang punya neraka iblis? No. Saya pernah katakan iblis itu tahanan senior di neraka. Iblis tidak mempunyai neraka. Iblis tidak punya apa-apa. Dia hanya tahanan senior di sana. Makanya dia ingin mencari yang junior masuk untuk dia hancurkan di sana. Penguasa alam semesta itu Yesus. Amin. Maka 3 hari dia porak-porandakan alam maut. Dia materaikan, dia hancurkan, dia lucuti senjatanya,
Dia katakan mereka yang percaya dengan darah Yesus, mereka yang ditebus dengan darah Yesus, mendapat perlindungan dan tidak akan pernah bisa diganggu oleh pihak manapun. Ini yang harus kita pahami, saudara. Sehingga mematahkan setiap kutuk. Orang masih percaya kutuk, orang masih percaya ini dan itu, saudara. Yesus itu sudah mati di kayu salib, mencucurkan darahnya, memporak-porandakan neraka. Dia mematahkan setiap kutuk bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi saudara, tidak ada lagi ketakutan yang seharusnya kita miliki dalam hidup kita. Dan saudara, Dia yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya turun-temurun berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada setan. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya turun-temurun berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada iblis, gondoruo, setan, siapapun, saudara. Dan Allah mematahkan semuanya itu, menunjukkan bahwa you belong to me. Amin. Dia mengatakan, oleh darahku you belong to me. Jadi mematahkan setiap bentuk ketakutan apapun. Karena surat hutang kita sudah lunas di Kalvari, sudah lunas di kayu salib. Sehingga setiap doa kita yang dinaikkan dalam nama Yesus, kita yang percaya dalam nama Yesus, doa itu naik kepada Bapa, dan Allah melihat proposal itu, Allah melihat permohonan itu, Allah melihat kerinduan itu, Allah melihat doa itu, sehingga Allah berkata, ini orang percaya, ini yang ditebus oleh darah Yesus. Allah akan katakan yes for all. Amin. Itu yang Allah miliki dalam kehidupan kita, sehingga kasih itu datang dari atas, kesempurnaan itu datang dari sorga, saudara. Iblis membisikkan kepada kita we are nothing, tetapi Yesus katakan we are everything. Amin. Kita begitu dikasih Allah. Bahkan dikatakan apa, saudara? Saya mau katakan begini, kenapa ada bentuk ketakutan dan kutuk itu? Karena apa? Karena setan membenci semua ciptaan Allah. Semua. Setan membenci semua ciptaan Allah, termasuk manusia. Apakah kita pikir mereka yang menyembah setan dikasih oleh setan? Sudah pernah berpikir begitu? Dia kaya lewat jalan ini, terus setan sayang sama dia. Saudara pikir setan punya kasih sayang? No. Segera dia akan hancurkan itu orang. Karena mereka yang namanya ciptaan Allah, iblis benci. Dan dia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan mereka yang disebut ciptaan Allah. Apalagi mereka yang sudah menerima darah Yesus. Makanya pentingnya, saudara, di saat pihak lain membenci ciptaan Allah, apalagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, saudara berpikir, wah, dia nggak percaya Yesus, dia percaya pihak lain. Ini pihak lain lebih sayang sama mereka. Saya katakan lagi, setan tidak punya rasa kasih sayang. Dia hanya punya kebencian, dan dia ingin menarik sebanyak mungkin orang ke dia di bawah sana. Tetapi kita, oleh darah Yesus, kita diselamatkan. Amin. Setan sedang melawan Allah.
dengan cara menghancurkan manusia. Setan gak bisa lawan Allah, tapi dia melawan Allah dengan cara menghancurkan manusia untuk menyakiti hati Allah. Untuk menyakiti hati Allah, dia hancurkan manusia. Untuk menyakiti hati Allah, dia menghancurkan kehidupan manusia, mencuri damai dari manusia, membuat manusia ribut sama manusia, menghancurkan damai, mencuri sukacita, mencuri berkat. Dia mencuri semua apa? Ya, Yohanes 10 ayat 10 katakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bukan hanya mencuri, dia akan bunuh, dia akan binasakan, dia nggak selesai dengan mencuri. Tetapi tujuannya adalah hanya untuk menyakiti hati Bapa. Jadi setiap kehancuran dimiliki manusia, ada orang ribut satu dengan yang lain, gak punya damai, gak ada berkat saudara. Tujuannya hanya untuk menyakiti hati Allah. Tetapi, tahukah engkau bahwa Allah mengasihi kita? Amin. Allah datang untuk membela kita. Bahkan saudara, saya katakan tadi, sebenarnya siapa yang membunuh Yesus? Yudas? Itu hanya bentuk pengkhianatan. Siapa yang membunuh Yesus? Pilatus? Orang Yahudi? Siapa yang membunuh Yesus? Bapa di sorga. Yang membunuh Yesus adalah Bapa sendiri. Yang membuat Yesus mati adalah Bapa sendiri. Sehingga ada kasih Bapa yang tidak pernah dimiliki oleh manusia siapapun di dunia ini, yang merelakan anaknya sendiri mati, membunuh anaknya sendiri untuk menyelamatkan engkau dan saya yang berdosa. Amin. Gak pernah ada manusia seperti itu. Saya katakan tadi, tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna, tidak ada pekerjaan manusia yang selesai, gak ada. Tetapi Allah katakan, aku harus selesaikan ini. I have to get this finished. Allah harus menyelesaikan semuanya ini lewat Yesus. Sehingga Allah lah yang menginisiasi dan merencanakan kematian Yesus. Manusia hanya pelaku, hanya cara dan jalan. Tetapi saya katakan tadi, Yesus tidak bisa mati. Dia merelakan nyawanya, dia berikan kepada Bapa. Karena inisiasi Bapa menghancurkan Yesus untuk engkau dan saya diselamatkan. Amin. Betapa sempurnanya kasih itu, betapa luar biasanya kasih itu, betapa ajaibnya kasih itu, betapa herannya kasih itu. Sehingga saudara, saya katakan tadi, pekerjaan itu sudah selesai. Pihak lain, keyakinan lain, dia akan katakan begini, do this, do this, do this, do this. Betul ya? Pihak lain atau keyakinan lain akan berkata, don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. Begitu? Betul? Pihak lain selain daripada Yesus, dia katakan, you have to do this to be saved. You have to do this to be saved. You have to do this. You have to do this. Kamu harus melakukan ini. Kamu harus melakukan ini. Kamu harus melakukan ini. Di pihak lain dia katakan lagi, kamu nggak boleh melakukan ini. 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 You have to do this. Itu pihak lain. Tapi Yesus katakan apa? It's done. Amin. It's done. It's done. Betapa luar biasanya Yesus. Amin. Keyakinan lain berkata, you have to do this. And you don't do this. Don't do this. I don't like you do this. But I want you to do this. Seumur hidup manusia yang percaya kepada pihak itu akan melakukan itu. Will do this, do this, do this. And don't do this. Tetapi Yesus, engkau dan saya yang percaya kepada Yesus, dia hanya berkata satu kata, it's done. Amin. Di Kalvari dia katakan it's done. Sudah selesai. Dia yang melakukannya bagi engkau dan saya. Dia sendiri yang melakukan itu.
seorang pemimpin, seorang gembala. Bagi kita dia sendiri yang melakukan itu bagi engkau dan saya. Sehingga aturannya bukan do this, do that. It's done. Hutang dosa, it's done. Amarah Allah, it's done. Kutuk-kutuk keturunan kutuk setan, it's done. Amin. Masa depan, jaminan masa depan, it's done. Jaminan keselamatan bagi engkau, it's done. Serangan kuasa gelap, teror kuasa gelap, ketakutan terhadap kuasa gelap, Tuhan katakan, it's done. Tuhan sudah bungkam dia, it's done. Sudah selesai. Inilah kasih Bapa dalam kehidupan kita, amin. Inilah kasih yang sempurna itu, because it's all done. Itu sudah selesai. Tidak ada lagi, saudara, kewajiban-kewajiban, saudara, yang manusia buat lewat apapun itu, baik itu kepercayaan, baik itu agama yang dibuat oleh manusia, itu hanya kewajibannya hanya untuk mendikte. Sehingga dikatakan di dalam Taurat tidak ada keselamatan. Taurat hanya mendikte, Taurat hanya menilai, Taurat hanya menghakimi. Sehingga saudara-saudara tahu pada saat berjaman itu, ahli Taurat dan orang Farisi yang berjalan-jalan, dia katakan, ini gak benar, ini gak benar, lu harus lakukan ini kambingnya gak benar, ini dombanya gak benar, lu harus lakukan ini. Mereka hanya berjalan menunjuk kesalahan, menunjuk dosa, menghakimi demi menghakimi. Taurat tidak bisa menyelamatkan, tetapi darah Yesus menyelamatkan. Amin. Tuhan katakan it's done. Di Kalvari sudah dipakukan semuanya. Penyakitmu oleh bilur Yesus disembuhkan. Amin. It's all done. Kasih yang begitu sempurna yang Tuhan berikan bagi kita. Begitu luar biasanya pengorbanan Yesus. Kasih Bapa bagi kita. Sehingga kita tidak perlu lagi takut akan yang namanya maut, iblis, kutuk. It's all done. Taurat, tradisi, ritual, perintah, kewajiban, agama manusia, bentukan manusia. Yesus katakan itu tidak menyelamatkan, but I do it for you. Amin. Tuhan melakukan itu bagi kita. Sehingga amarah Bapa tidak tertimpa kepada kita, tapi tertimpa kepada anaknya sendiri. Saya katakan tadi, siapa sebenarnya yang membunuh Yesus? Pilatus kah? Orang Yahudi kah? Yang membunuh Yesus Bapa sendiri. Bapa sendiri. Karena kenapa harus ada love from above? Kenapa? Karena dunia sudah kacau. Manusia tidak lagi memiliki kekuatan. Karena iblis sudah mencengkeram manusia di bumi. Sudah mencengkeram. Pikirannya, dosanya, iblis sudah mencengkeram manusia di bumi. Sehingga harus ada intervensi dari Bapa. Amin. Harus ada intervensi dari sorga. Harus ada intervensi dari Allah. Bahwa manusia sudah kalah dengan kuasa gelap. Manusia sudah kalah dengan setan. Manusia sudah kalah dengan kutuk-kutuk dosa. Sehingga Allah harus intervensi. Sehingga harus ada kasih dari Bapa yang melihat dan mengirim Yesus untuk ada di dunia, menyelamatkan dunia. Bukan hanya menyelamatkan dunia, menghancurkan kuasa gelap. Pelakunya, biang keroknya. Allah katakan 3 hari. Yesus katakan 3 hari. Dia akan porak-porandakan neraka. Dia porak-porandakan kuasa gelap. Stop. Don't touch my people. Amin. Don't touch my people. Diizinkan untuk waktu yang singkat mengacaukan mereka
manusia lain yang percaya kepada kuasa gelap. Tapi mereka yang percaya kepada darah Yesus menerima keselamatan. Tadi kita melihat pembacaan ayat. Maut itu diizinkan keliling Mesir untuk memberikan maut, kematian di mana-mana. Tetapi di saat dilihat di tiang pintu itu ada tanda darah, dia nggak berani. Amin. Karena dia tahu kuasa darah itu jauh di atas segala-galanya. Kuasa darah itu adalah darah anak domba, darah anak dari Bapa, darah Yesus sendiri, darah anak Allah sendiri. Tidak ada kuasa yang berani berhadapan dengan darah itu. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang berani berhadapan dengan darah Yesus, dengan keselamatan itu. Itu kasih Bapa bagi kita, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Sehingga kembali kita katakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Keselamatan kita kekal. Ini mungkin doktrin yang sedikit berbeda. Padanya tidak ada pertukaran. Kita coba perhatikan, saudara. Bicara tentang pertukaran itu, Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Jadi domba-domba Allah, kita semua mendengar suara Allah, suara Yesus, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada engkau dan saya. Hidup yang kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Lewat keselamatan dari Yesus, Dia memberikan kita hidup yang kekal dan kita pasti, tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada mudah-mudahan, pasti apa? Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kita diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Karena Bapa melihat dari atas ini sudah kacau, sudah hancur, semuanya sudah berdosa, semua sudah percaya kuasa gelap, semua percaya kutuk, semua takut sama iblis. Bapa kirim Yesus, dan seorang pun tidak dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun. Dia bicara tentang kuasa gelap. Lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Jadi kalau engkau dan saya sudah ditebus, Yesus tidak datang kepada kita do this, do that. Don't do this, don't do that. Jangan lewat situ, jangan lewat terowongan, jangan lewat sana. Kamu harus melakukan ini setiap pagi, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Tidak. Dia katakan jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini. Tidak. Yesus katakan they belong to me. I've done it for them. Saya sudah melakukannya untuk mereka. Dan mereka yang sudah ada di tanganku, mereka yang sudah percaya Yesus, pasti tidak binasa untuk selama-lamanya. Amin. Bukan untuk waktu yang singkat. Sehingga saya mau katakan kepada kita, di saat Yesus mati 3 hari itu, Dia membawa nama-nama itu kepada Bapa, dan Dia pun memegang nama-nama itu kepada kuasa gelap. You cannot touch these names. Keselamatan kita kekal. Amin.
keselamatan kita kekal. Selama firman Tuhan katakan, mereka mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Mereka tidak akan pernah diambil dari pihak manapun. Keselamatan mereka kekal, hidup mereka kekal. Sehingga keselamatan kita kekal di dalam Yesus selama kita mendengar suara Yesus. Dan Yesus tahu, mengenal siapa kita. Bukankah itu luar biasa, saudara? Sebuah kasih yang sempurna, sebuah kasih yang kekal, sebuah kasih yang abadi. Sehingga mereka yang percaya kepada nama Yesus tidak akan binasa. Mereka yang percaya kepada nama Yesus, mereka yang ditebus oleh darah Yesus. Mulai dari Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, sampai kepada seluruh umat manusia akhir zaman yang percaya kepada Yesus, tidak akan pernah masuk ke bawah sana. Itu perjanjiannya. Itu yang Yesus lakukan di bawah sana selama 3 hari. Mereka yang percaya semenjak Yesus menyerahkan nyawanya sampai kepada orang pada akhir zaman setelah itu, ribuan tahun setelah itu, tidak ada namanya di sana, tapi ada nama di sorga. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan bagi kita, saudara, sehingga hidup kita ada dalam keselamatan yang kekal. Keselamatanmu kekal, tidak akan ada, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Siapapun tidak bisa merebut keselamatanmu, tapi Tuhan katakan, dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Bukan bicara do this, bukan bicara don't do this, tapi bicara it's done. It's not about religion, but it's about relation. Yang Tuhan hanya minta engkau memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Tuhan hanya minta, listen to me. Dengar suaraku. Aku pun mengenal suara mereka. Mereka mengenal suaraku. That's all. Dan keselamatanmu kekal. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengambil itu dari engkau dan saya. Sehingga setiap doa kita, proposal kita kepada Bapa, kerinduan kita kepada Bapa, saudara, jangan takut lagi pihak lain mengganggu. Proposal itu di tangan Bapa, dan Bapa akan katakan yes. Amin. Ini luar biasa bagi kita, sehingga kalau kita kembali kepada ayat itu, bahwa dikatakan apa? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jangan minta dari yang lain, minta dari Allah Bapa, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Berkatmu kekal, keselamatanmu kekal, kasih Bapa kekal dalam hidup kita. Saya undang pemain musik, kita semua bangkit berdiri.